Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah dan karakteristik industri benih di Indonesia. Video ini untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Manajemen Industri Pertanian. Pemerintah pada tahun 1971 mendirikan Perum Sahyang Sri sebagai perusahaan penghasil benih melalui PP nomor 22 tahun 1971. Pada tanggal 5 Mei tahun 1971, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1971 membentuk Badan Benih Nasional atau BBN dengan fungsi untuk merencanakan atau merumuskan kebijakan di bidang pertanian. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 96/KPTS/OT-2/1994 Jamto, keputusan Menteri Pertanian nomor 1/KPTS/OT-210/2001 dibentuk Direktorat Perbenihan pada Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan dengan tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis evaluasi di bidang perbenihan tanaman pangan. Menteri Pertanian melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 529/KPTS/ORG/8/1978 mengeluarkan keputusan tentang susunan organisasi dan tata kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPSB-TPH dengan tugas melaksanakan penilaian kultivator, sertifikasi benih, pengujian laboratis, dan pengawasan peredaran benih di daerah. Selanjutnya, karakteristik bisnis benih. Sifat usaha atau bisnis benih adalah low profit high risk karena sangat dipengaruhi oleh resiko produksi dan resiko pasar. Resiko produksi yaitu benih merupakan produk substitusi, musiman, jangka waktu hidup terbatas, lokal spesifik, proses produksi dan persiapan benih sumbernya yang cukup lama, 18 bulan. Sangat bergantung pada faktor alam dengan resiko kegagalan tinggi, daya tingkat rendah, padat kurva, dan melibatkan tenaga kerja manusia yang rentan terhadap kesalahan, yang terdiri dari banyak varietas yang sifatnya dan karakteristiknya beda-beda dan memerlukan kecermatan dari setiap varietas tersebut. Yang selanjutnya adalah resiko pasar. Bisnis benih bersifat retail dengan konsumen atau petani tersebar secara geografis sehingga memerlukan rantai distribusi yang panjang. Bersifat musiman, pengetahuan dan keterampilan petani yang heterogen, buyer's market, daya beli petani rendah dengan jenis dan varietas spesifik yang sulit diprediksi permintaannya. Benih yang tidak laku terjual akan mengalami kemerosotan nilai sampai 50%. Selanjutnya, perbedaan bisnis benih dengan bisnis yang lainnya, yaitu 1. Waktu tunda, yang kedua periode penjualan musiman, yang ketiga mudah rusak, yang keempat regulasi yang ketat, dan yang kelima rentan terhadap tekanan lingkungan. Selanjutnya, klasifikasi industri benih berdasarkan mekanisme kerjanya ada dua, yaitu industri benih mandiri dan industri benih mitra usaha. Industri benih mandiri di mana produsen benih yang memasarkan, memperjualbelikan, memperdagangkan, atau menjual hasil produksinya sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu industri benih mitra usaha di mana produsen benih yang menjual hasil produksinya kepada mitra usahanya. Klasifikasi industri benih berdasarkan lingkup usahanya ada dua, yaitu industri benih terpadu dan industri benih parsial. Industri benih terpadu di mana lingkup usahanya meliputi penemuan atau perakitan varietas, produksi benih, sampai dengan pemasaran atau pengedarannya. Yang kedua yaitu produsen benih parsial, di mana lingkup usahanya hanya satu atau beberapa bagian dari kegiatan perbenihan. Pada produsen benih parsial ini biasanya bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pemuliaan dan penelitian untuk memperoleh varietas-varietas yang akan dikembangkan. Aplikasi benih berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan, yaitu ada tingkat teknologi sederhana dan tingkat teknologi modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.